Saya berkata, Anda, mengapa Anda menyerah? Dia juga melihat bahwa Chu Feng menyerah atas inisiatifnya sendiri. Setelah tersingkir, dia harus kembali ke langit berbintang ini. Hanya saja langit berbintang terlalu besar, Chu Feng memiliki harta karun, dan tidak nyaman bagi musuhnya untuk muncul secara langsung. Dia kemudian mendapat ide untuk datang ke Chu Feng. Tidak nyaman berbicara di sini. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan token teleportasi, membuka terowongan teleportasi di tempat, dan melangkah ke dalamnya bersama Wang Qiang. Jalan yang baru saja saya buka sangat berbahaya, dan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya masuk dan menderita, jadi tentu saja saya harus menyerah. Bagaimana denganmu, mengapa kamu menyerah? Bertanya di terowongan teleportasi. Dia tahu bahwa Wang Qiang pasti sudah menyerah sendiri. Jika tidak, dengan bakat Wang Qiang, tidak mungkin dia gagal. Aku. Intuisiku memberitahuku bahwa tidak ada yang baik di zaman para dewa ini. Daripada membuang-buang waktu, tidak, lebih baik membuangnya secepat mungkin, giginya. Ya, benar. Ini untukmu. Saat Wang Qiang berbicara, dia melemparkan tas Qiankun ke arah Chu Feng. Meskipun tas Qiankun tidak besar, ruang dalamnya sangat besar, sebanding dengan dunia luar angkasa, dan diisi dengan kristal emas. Sumber daya budidaya. Sumber daya pelatihan yang sangat besar. Sumber daya yang diberikan kepadamu oleh rumah surgawi tubuh ilahi. Tanya Chu Feng. Jangan khawatir tentang dari mana asalnya. Bagaimanapun, aku memberikannya kepadamu, jadi kamu bisa mengambilnya dan menggunakannya. Wang Qiang berkata sambil tersenyum. Tidak heran Anda gagal menerobos ke alam dewa. Anda tidak menggunakan sumber daya budidaya yang diberikan kepada Anda oleh tubuh dewa dan surga. Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan melemparkan sumber daya budidaya ke Wang Qiang. Apa, kamu meremehkan hadiah kakakmu? Wang Qiang bertanya. Sumber daya budidaya ini secara khusus disiapkan untuk tubuh dewa pemberian Tuhan. Bukankah sia-sia jika saya menggunakannya? Dewa, apakah kamu memilikinya? Tanya Chu Feng. Aku tidak punya sarana seperti itu, tapi aku tidak punya musuh sebanyak kamu. Katakan pada dirimu sendiri, siapa di antara kita, siapa yang harus memperbaikinya berkultivasi lebih cepat? Kata Wang Qiang. Berhenti bicara omong kosong dan perbaiki dengan cepat. Aku punya caraku sendiri untuk menerobos. Saat Chu Feng berbicara, dia mengambil tas Qiankun dan memaksanya ke Wang Qiang. Jangan menghalanginya, aku akan menakutimu, kata Wang Qiang. Jangan khawatir, itu tidak akan membuatku takut, itu akan menyakitiku paling banyak. Brengsek, Wang Qiang mengutuk, dan kemudian bertanya, kamu benar-benar tidak menginginkannya? Sumber daya budidaya itu jelas diciptakan khusus untukmu. Kamu harus cepat dan meningkatkan budidayamu. Jika tidak, berhati-hatilah agar tidak tertinggal oleh saya dan tidak pernah bisa mengejar ketinggalan. Chu Feng tersenyum. Baiklah, aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Wang Qiang tidak punya pilihan selain menyisihkan sumber daya budidaya. Ya, siapa gadis itu? Wang Qiang bertanya. Gadis yang mana? Tanya Chu Feng. Hanya, yang diblokir rapat. Wang Qiang bertanya. Oh. Chu Feng tahu bahwa Wang Qiang bertanya tentang Zhao Zuyin, jadi dia berkata, zaman kuno. Bagaimana? Bagus. Apakah ini terlihat bagus? Tidak buruk. Ada apa? Kamu sudah memiliki Zhao Hong, dan kamu masih merindukan gadis lain? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Hanya saja, itu tidak cukup menarik bagimu untuk mengatakan itu. Kamu sudah punya beberapa.
Wang Qiang mengerutkan bibirnya. Kalau begitu aku akan memperkenalkannya padamu nanti. Tanya Chu Feng. Lupakan, itu pasti jelek, kalau tidak kamu tidak akan begitu baik, dan baik hati. Itu tidak jelek, itu sangat bagus. Kata Chu Feng. Percayalah pada dirimu sendiri. Wang Qiang menjadi semakin tidak percaya. Ya, pernahkah kamu mendengarnya? Wang Qiang bertanya. Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu bicarakan? Tanya Chu Feng. Sekte abadi dan Dao, kata Wang Qiang. Apa yang terjadi dengan sekte alkimia abadi? Tanya Chu Feng. Keluarganya hancur, kata Wang Qiang. Keluarganya musnah. Mata Chu Feng berubah. Bagaimanapun, alchemy Immortal Sect bukanlah kekuatan biasa, dan memiliki perseteruan darah dengannya. Chu Feng selalu ingin menghancurkan sekte alkimia abadi dengan tangannya sendiri, namun budidayanya masih dangkal, jadi dia belum pergi ke sana. Kenapa tiba-tiba terhapus? Anda harus tahu bahwa alchemy Immortal Sect memberontak dengan Long Lin, dan dengan dukungan Long Lin, tidak banyak orang yang berani menyentuh mereka sekarang. Apakah kepala klan naga totem dan yang lainnya melakukannya? Tapi Chu Feng segera memikirkan sebuah kemungkinan. Sekte abadi dan Dao memang mengikuti Qilin, tetapi mereka juga mengkhianati pemimpin klan naga totem dan luka mereka seharusnya sudah pulih. Dengan kemampuan mereka, dimungkinkan untuk membalas dendam dari skala naga, dan secara alami lebih mudah untuk berurusan dengan sekte alkimia abadi belaka. Tidak, sepertinya itu tidak dilakukan oleh seseorang dari klan naga totem. Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Aku baru saja mendengarnya. Mungkin itu terjadi belum lama ini, dan masalahnya belum menyebar sepenuhnya. Wang Qiang segera menceritakan apa yang terjadi. Setelah Wang Qiang keluar dari zaman para dewa, dia tidak melakukan apapun dan berkeliaran di langit berbintang. Saya kebetulan bertemu dengan seorang lelaki tua yang baru saja datang ke langit berbintang ini untuk menyaksikan kegembiraan. Dunia tempat lelaki tua itu berada adalah dunia sekte alkimia abadi. Orang tua itu berkata bahwa beberapa hari yang lalu, sekte alkimia abadi telah meluncurkan formasi pelindung, dan seluruh sekte alkimia abadi tertutupi. Formasi wali sangat kuat, mencapai level mendekati puncak dewa sejati. Wang Qiang membandingkan waktu dan menemukan bahwa waktu ketika formasi pelindung dibuka tidak jauh dari waktu ketika Chu Feng dan yang lainnya bertemu Jia Lingyi. Jia Lingyi disiksa oleh Chu Feng dan melarikan diri dengan mengorbankan nyawanya, jadi dia mau tidak mau melarikan diri kembali ke alchemy Immortal Sect. Formasi pelindung dari sekte abadi alkimia dibuka pada waktu yang hampir bersamaan ketika Jia Lingyi melarikan diri kembali. Singkatnya, sejak formasi pelindung dibuka, tidak ada orang dari luar yang bisa masuk, dan tidak ada orang di dalam yang bisa keluar. Hingga beberapa hari yang lalu, kekuatan formasi pelindung akhirnya menghilang. Tapi pemandangan setelah menghilang menyebabkan semua orang merasa ngeri. Seluruh sekte alkimia abadi yang luas telah berubah menjadi lautan api yang tak ada habisnya. Belum lagi orang-orangnya, bahkan bangunan yang telah diberkati dengan pelindung kuat selama bertahun-tahun pun ikut terbakar. Ada satu orang yang hidup di sekte alkimia abadi, dan itu adalah Jia Lingyi. Namun konon Jia Lingyi mengigau dan menjadi gila. Api. Setelah mendengar ini, mata Chu Feng berubah. Kamu, memberitahuku sebelumnya bahwa nenekmu masih hidup. Kudengar sekte nenekmu pandai menggunakan api, jadi kurasa, mungkinkah itu nenekmu? Itu mungkin. Wajah Chu Feng yang biasanya tenang tidak lagi tenang saat ini. Dia telah lama mengetahui bahwa neneknya masih hidup dan telah bertemu dengannya di lembah gajah di alam atas reinkarnasi.
Hanya saja Chu Feng saat itu tidak mengetahui bahwa dia adalah neneknya, jadi dia melewatkannya. Kemudian, Chu Feng memegang potret itu dan mengkonfirmasi dengan guru Yue bahwa ibu mertua misterius itu adalah neneknya. Namun, nenek Chu Feng memiliki masalah dengan kesadarannya dan budidayanya tidak lemah, sehingga dia tidak dapat menemukan jejaknya. Tapi saat ini, orang yang paling mungkin terkait dengan kehancuran sekte alkimia abadi sebenarnya adalah neneknya. Ngomong-ngomong, aku akan baik-baik saja lain kali, ayo pergi ke sana. Wang Qiang tahu bahwa Chu Feng sangat menyayangi neneknya. Meski hanya spekulasi dan belum ada informasi akuratnya, Anda tetap patut mencobanya. Ya, Chu Feng setuju, dan itulah yang dia maksud. Namun, Chu Feng tidak langsung menuju lokasi alchemy Immortal Sect, karena terowongan teleportasi tempat mereka berada saat ini terhubung ke sebuah rumah yang berdiri di langit berbintang. Rumah ini ditinggalkan oleh mantan guru Tao Long Yi dan Long Er. Mereka dan Chu Feng sebelumnya telah mengamati zaman para dewa di sini. Chu Feng baru saja menemukan jejak dua pendeta Tao, Long Yi dan Long Er di zaman para dewa. Saya merasa bahwa mereka mungkin tidak dapat melanjutkan lebih jauh ke dalam zaman para dewa, dan mungkin sebaiknya mereka menyerah saja. Jika tidak terjadi apa-apa, maka mereka harus menunggu Chu Feng di sini. Begitu dia keluar dari gerbang penghalang, ekspresi Chu Feng tiba-tiba berubah.